Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Untuk anak bapak semuanya, harapkan untuk tampakkan wajahnya. Sinyal jelek, Pak. Nggak bisa hidupin, Pak. Baik, kepada ketua, silakan pimpin doa dulu. Kita mulai. Oke, semuanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua. Sekarang kita pertemuan ke-9. Berdasarkan rencana pembelajaran pada minggu depan kita praktek mesin press. Dan minggu depannya lagi kita masuk kepada pembuatan tugas akhir. Hari ini Bapak akan membahas tentang mesin press atau milling mesin. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah mengenalkan kepada siswa tentang mesin, khususnya mesin press. Pada pertemuan kali ini memiliki bobot 10% dan untuk absen kehadiran online Bapak berikan pada menit ke-10. Jadi kalau yang tidak hadir dari awal, siap-siap absen. Sebelum kita mulai pembahasan, Bapak memberikan pemahaman berupa video tentang menggunakan mesin press. Silakan anak Bapak semuanya simak dan perhatikan ya baik-baik. Video ini nanti akan Bapak berikan pertanyaan. Ini videonya. Silakan anak Bapak perhatikan dengan seksama ya. Kita langsung di menit. Ini adalah proses pada mencari kedataran. Maaf. Kalau yang pertama yaitu membersihkan tempat yang akan kita taruh bahan benda kerja. Kita cepatkan sedikit. Ini adalah proses untuk mencari datar pada benda kerja. Kita cepatkan. Ini prosesnya. Sekarang anak Bapak perhatikan. Aduh. Ini adalah proses pemasangan benda kerja.
Ini adalah proses pemakanan pertama benda kerja, itu facing, bahasa bengkelnya facing, bersih muka. Maaf, videonya terhenti. Ini adalah proses pemakanan pada benda kerja. Baik, videonya sudah berakhir. Sekarang Bapak ingin bertanya, berdasarkan video yang ditampilkan, siapa yang bisa menjelaskan prinsip kerja mesin press? Kepada siswa Bapak, silakan. Siapa yang bisa? Nama Bapak siapa yang bisa? Saya Pak. Baik, Indra, silakan. Ya Pak. Pada mesin milling, gerak utama diteruskan menghasilkan putar pada spindle. Terus spindle itu merupakan bagian utama dari mesin press. Terima kasih Indra. Jawabannya betul tapi kurang tepat. Baik, jika ada pertanyaan lagi, jawaban lagi dari anak-anak Bapak? Tidak Pak. Tidak. Baik, Bapak perjelas. Pada mesin ini tenaga pemotongan berasal dari
energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut diteruskan melalui suatu sistem transmisi untuk menghasilkan gerak putar pada spindle mesin bubut. Spindle mesin press ini adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter atau pisau hingga menghasilkan gerakan pemutaran atau pemotongan benda kerja. Benda kerja dipegang dengan aman pada meja benda kerja dari mesin atau dalam sebuah alat pemegang, khususnya yang dijepit atau dipasang pada benda kerja mesin. Selanjutnya, benda kerja dikontakkan dengan pemotong yang bergerak maju mundur, seperti yang ditampilkan pada video tadi. Apakah anak Bapak semua paham? Paham, Pak. Baik. Sekarang kita karena sudah paham, kita lanjut pada bagian utama pada mesin press. Silakan anak Bapak, silakan lihat gambar yang ada di layar. Yang pertama itu kita base, ini yang base atau alas mesin. Ini fungsi dari bagian ini itu fondasi. Kalau tidak ada fondasi, mesin ini tidak berdiri. Di bawah ini juga berfungsi untuk tempat pembuangan kulen. Kulen yang digunakan pada proses pemakanan. Untuk alas mesin ini harus kuat dan tahan pada tekanan yang tinggi. Oleh karena itu, alas mesin ini terbuat dari besi yang dicor. Yang kedua, kolom, yaitu bagian badan kolom mesin mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung. Kolom ini harus kokoh dan tegak. Salah satu fungsi dari bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Selanjutnya, meja mesin. Ini meja mesin nih, yang ini ya. Meja mesin ini berfungsi sebagai letak di meja mesin ini berada di atas sadel. Bagian ini terbuat dari besi yang dicor juga. Meja mesin yang berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur dengan bentuk T, khususnya untuk mesin press yang universal. Meja dapat digeser dan diputar hingga 45 derajat. Selanjutnya, lengan arm. Di bagian bawah di lengan arm terdapat alur yang bentuk ekor burung di ujungnya. Alur tersebut berpasangan dengan spindle. Selanjutnya, bagian spindle. Spindle merupakan bagian utama dan yang paling penting dalam mesin press ini. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin, sekaligus sebagai tempat untuk abor pada mesin press horizontal. Selama pada proses pengepresan,
bagian motor penggerak dapat menggerakkan spindle, jadi alat potong dapat berputar di ujung spindle. Ada sebuah slot yang bergunakan untuk menahan alat potong. Selanjutnya, arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi pada spindle. Selain arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau press. Selanjutnya, arbor support atau pendukung arbor. Untuk support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain support, arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. Selanjutnya, ram. Ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin press jenis vertikal di ujung dan ini mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin. Sementara ujung lainnya terhubung dengan milling head. Selanjutnya, motor penggerak. Ini motor yang di bagian atas. Motor juga termasuk bagian utama. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik dalam energi mekanik atau gerak. Pada bagian ini merupakan sumber penggerak utama dari mesin press. Selanjutnya, handle. Ini handle. Handle pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. Itu menggunakan handle. Ya, yang terakhir itu pisau press atau milling cutter. Pada pisau press ini berbagai macam jenis, ada banyak jenisnya. Itu kita pelajari untuk minggu depan. Mulai dari 1 gigi hingga 4/10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Bentuk dari pisau ini sangat variatif. Ada yang bentuk pipih dan ada pula dengan bentuk panjang serta pisau dengan tangkai, pisau alur T dan lain sebagainya. Apakah anak Bapak semuanya paham? Baik. Materinya untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk tugas minggu ini silakan bagi kelompok karena kita sedikit buat jadi 2 kelompok. Tugas untuk kelompok 1 itu cari referensi tentang mesin press manual. Silakan catat berdasarkan posisi spindle-nya. Untuk kelompok 2 silakan anak Bapak cari referensi tentang mesin press CNC berdasarkan spindle-nya. Dan sebelum Bapak akhiri, silakan anak Bapak isi absensi kehadiran terlebih dahulu. Yang ini Bapak bagikan linknya. Silakan isi absensinya dahulu. Cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit gitu lebih mulai tuh. Mulai tuh,